Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nesti Marwita, NIM 19236 dari kampus STK IPS Gia Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan anak usia dini dalam pembelajaran perkembangan belajar peserta didik bersama dosen Bu Tasya Cahyani Kusuma MPD. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Sebelum membahas bagaimana karakteristik perkembangan anak secara lebih lanjut, kita harus tahu apa itu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Pada umumnya, anak usia dini dikelompokkan menjadi usia 0 sampai 1 tahun. Adapun karakteristiknya yaitu mempelajari keterampilan motorik, mulai dari berguling, mengerangka, duduk, dan berdiri, dan berjalan. Yang kedua, keterampilan menggunakan panca indera. Seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, mengecap. Yang ketiga, mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong akan memperluas respon verbal dan nonverbal bayi. Pada usia 2-3 tahun, di sini ada karakteristiknya, yaitu yang pertama sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, seperti berceloteh kemudian 1 atau 2 kata dan kalimat yang belum dijelas maknanya. Yang ketiga, ada mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Pada usia 4-6 tahun, adapun karakteristik anak yaitu berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin membaik. Yang ketiga, perkembangan kognitif, daya pikir sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Adapun beberapa ciri khas karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan jasmani fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan apakah normal ataukah mengalami hambatan. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan anak yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan motorik tergantung pada kematangan otot dan saraf. Anak usia dini merupakan masa kritis bagi perkembangan motorik dan masa yang paling tepat untuk mengajarkan berbagai keterampilan motorik seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, dan bermain bola. Yang kedua, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada dasarnya berhubungan dengan konsep-konsep yang dimiliki dan ditindakan kognitif seseorang. Perkembangan kognitif seringkali menjadi sinonim dengan perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak bisa kita kembangkan dengan musik, memperdengarkan musik klasik pada anak sejak usia dini, bahkan dari masa kandungan akan membantu anak mengembangkan kognitivitasnya. Selain itu, intelektual pada anak usia dini juga sangat kuat untuk menyerap kesenian dan bahasa. Yang ketiga ialah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi sehingga pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata atau kalimat bunyi, lambang, dan gambar. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, produk bahasa mereka juga meningkatkan dalam kuantitas, keluasan, dan kerumitannya. Anak-anak secara bertahap berkembang dari melakukan sesuatu ekspresi menjadi melakukan ekspresi dengan berkomunikasi. Mereka biasanya telah mampu mengembangkan pemikiran melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Yang keempat adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosional anak termasuk mengenali apa perasaan dan emosi yang mereka alami, mengerti bagaimana dan mengapa hal itu terjadi, mengapa perasaan sendiri dan orang lain, dan mengembangkan cara yang efektif dalam mengelolanya.
Seiring dengan pertumbuhan anak, perkembangan emosionalnya juga akan menjadi semakin kompleks tergantung dengan pengalaman yang didapatkannya. Karena itulah pengembangan kemampuan anak mengelola emosi akan menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan mental anak. Yang kelima ialah perkembangan sosial. Perkembangan emosi mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Maka ada pula sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang norma pada usia tertentu. Juga memungkinkan perencanaan jadwal waktu, pendidikan, sikap, dan keterampilan sosial. Pada semua tingkatan usia, kelompok sosial memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan sosial. Nah, oleh karena itu, memungkinkan peramalan tentang anggota mana dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap anak-anak pada usia tertentu. Pada ciri yang keenam ialah perkembangan kepribadian. Di sini ada hal-hal yang perlu dikembangkan untuk menunjang kepribadian anak usia dini. Yang pertama yaitu nilai moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Yang kedua ialah nilai agama. Agama sangat perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak didik dalam berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal. Yang ketujuh, adanya kesadaran beragama. Mengingat sedemikian luasnya pembahasan-pembahasan yang menyangkut pembentukan dan sejalan dengan topik yang dibahas, maka pembahasan tentang pembentukan kepribadian anak dibatasi sekitar pembinaan perkembangan agama pada anak. Anak yang dimaksudkan di sini adalah anak pada fase pertama, yaitu usia prasekolah, dan yang kedua yaitu usia sekolah 6-12 tahun. Bagaimana orang tua harus menghadapi dan menanamkan agama pada anak semacam itu? Dalam hal ini tentu saja orang tua harus mampu membatasi diri, tidak banyak memerintah, melarang, menyuruh, atau ikut campur tangan terhadap apapun yang dilakukannya. Kalau si anak harus melakukan sesuatu, orang tua harus membujuknya dengan kata-kata yang enak dan santai dan senta gurau, tidak formal dan tidak tegang ataupun bernada keras. Setiap tindakan keras akan dibawakan dengan apa yang ada pada dirinya. Sekianlah materi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.